Bagaimana Pak pas sudah luang ini Bapak ya? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Baik Pak Ridwan, mohon maaf kalau begitu. Ini karena sudah sesi waktunya, kami juga tidak ingin mengganggu waktu Bapak kalau nanti memang Iya, ada kegiatan yang lain. Boleh kami mulai ya Pak Ridwan ya? ya, boleh, 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 boleh. Boleh, baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ridwanuddin, Kepala SMK Islam Ruhama Tangerang ya Pak, betul ya Pak ya? Ya, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Baik. Iya, Rekan kami satu tim Al Ustadz Asep Awaludin juga Ananda Ilham Akbar dalam tim ini selaku notulen nanti dalam diskusi kita nantinya. Bersyukur kepada Allah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ridwan. Ini satu kesempatan yang luar biasa bagi kami. Ini betul-betul eh, kami ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya Pak, karena berkenaan dengan riset kami, Bapak menjadi salah satu narasumber kami yang tentu sangat penting sekali bagi kami ini. eh insya Allah. Selanjutnya Pak Ridwan, kami saya Ustadz Asep dan Ananda Ilham ini mohon maaf, mungkin pertama kali perkenalkan diri dulu Pak. Iya, Ini iya, belum pernah bertemu, iya. tahu-tahu bertemu melalui via online dan langsung merepotkan Bapak ini ceritanya. Enggak. Mohon maaf ini. Iya, saya sendiri nama Muhammad Nur Rasyid Setiawan, biasa dipanggil Rosyid Pak. Masih. Saya adalah dosen program studi agama-agama Fakultas Hukum Undip di Unida Bogor. Begitu juga dengan rekan tim saya, Ustadz Asep Awaludin. Beliau ini juga satu prodi dengan kami, bahkan kebetulan beliau adalah kaprodi ini yang juga Iya, hadir kali ini. kaprok ya. Iya Iya. ini Ustadz Asep Awaludin. Kemudian Ananda Ilham ini mahasiswa kami, program studi kami juga yang kami ikutkan dalam tim kami ini. Pada kali ini menjadi notulen untuk diskusi kita pagi hari ini, Pak. Baik, selanjutnya akan lebih baik kalau kita sama-sama memulai diskusi kita pagi hari ini dengan kita ucapkan sama-sama kalimatu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Pak Ridwan, eh, kami memang sebagai mukadimah dulu ini Pak Ridwan, mungkin Hmm. beberapa waktu yang lalu saya WA Bapak sedikit mengagetkan Bapak. Tahu-tahu ada nomor baru WA Bapak minta tolong untuk riset ini. Sebelumnya mohon maaf, ini kami ingin mukadimah dahulu. Sebelumnya memang penelitian ini, riset ini Pak, kita di perguruan tinggi di Unida Gontor ini ada satu penelitian yang kebetulan kami mendapatkan amanah hibah dari Dikti. Dalam hal ini kami memang fokus pada salah satu riset karya monumentalnya Ibu Zakiyah, Pak. Beliau ini memiliki satu konsep berkenaan tentang kesehatan mental. Sehingga kami memiliki ketertarikan di sana dan kami mencoba untuk meneliti tentang sebenarnya eksistensinya kesehatan mental, konsepnya Bu Zakia ini tentu masih relevan untuk diterapkan di zaman zaman now inilah, anak-anak zaman now ini, di mana problematikanya tentu berbeda dengan
problematika anak-anak remaja zaman dulu. Kebetulan saya itu mempelajari tesisnya Bu Zakiyah, Pak. Itu Oh, yang tentang problema remaja di Indonesia. Dan kami tertarik itu. Saya kira pemetaan problema remaja yang telah sukses dilakukan Bu Zakiyah itu pastilah masih relevan untuk kemudian juga eh, menghadapi problematika remaja anak-anak saat ini begitu, Pak. Singkatnya kiranya seperti itu. Dan kami beberapa waktu yang lalu mencoba mencari di internet. Alhamdulillah ternyata Ibu Bu Zakia ini punya yayasan namanya Yayasan Ruhama ya Pak. betul. Dan kami mencoba waktu itu menghubungi institusi SMP-nya pertama kali karena kami fokusnya pada bidang remaja jadi usia-usia SMP, SMA atau SMK begitu. Kebetulan kami bisa menghubungi nomor SMP Islam Ruhama dan kita ditemukan dengan Pak Juhdi waktu itu. Betul ya. Nah, terus sama Pak Judi, alhamdulillah kami bisa berdiskusi 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah Oh, kami juga berdiskusi dengan Pak Judi. Kemudian kami mohon kepada Pak Judi kalau diperbolehkan, karena kami ini kan fokusnya pada bidang anak-anak remaja. Jadi dan kami melihat Yayasan Rohama punya institusi tingkat SMK-nya. Kemudian kami eh mohon izin sama Pak Judi, mohon iya. arahannya bagaimana Pak kalau kami ingin berkonsultasi diskusi juga untuk yang SMK-nya. Jadi Pak Judi kemudian memberikan rekomendasi, oh iya, tidak apa-apa, itu coba ke Pak Ridwan, itu juga orang-orang lama di yayasan itu. Gitu. Terus kami diberi nomor sama Pak Judi dan akhirnya saya menghubungi Pak Ridwan itu, Pak Ridwan. Mohon maaf Pak Ridwan ya kalau Sama-sama. waktunya Iya, ini. iya. Ya, Pak Ridwan kalau boleh tahu, Pak Ridwan sendiri memang asli orang Tangerang juga ya Pak ya? Atau Ya, saya asli dari Jawa Barat, oh tepatnya di iya. daerah Karawang, Rengas Dengklok, ya. Cuma Oh, saya masih IAIN dulu ya, zaman jadul saya ini. oh iya. Pak Oh Judi, begitu Pak. saya yang di sini Pak Yusron. Iya Ketika iya. tahun 86 Ibu mendirikan yayasan, Iya iya ya iya. kami mahasiswanya ditarik itu, yaitu untuk Oh, bantu-bantu beliau gitu kan. Tapi oh dengan oke. perjalanan yang cukup lama, jadi mungkin sedikit saya informasikan. Iya iya Ya iya. setelah ibunya maut gitu, Iya iya. nah, jadi ada perubahan-perubahan yayasan ini. Mm, mm, Ya, mm. sementara kan diserahkan sama ponakannya, tapi mereka nggak ngerti mungkin sekali sekali tentang yayasan. Oh Artinya iya iya. yayasan sekarang udah diserahkan sama UHAMKA, Oh begitu. jadi Muhammadiyah. Iya 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 iya. Ya, jadi sekarang yayasan ini milik Muhammadiyah, yang mengendalikan Muhammadiyah. Kami ada di bawah UHAMKA. Iya Kami iya. ini akan dijadikan lagi diproses jadi lab school-nya UHAMKA gitu. Oh Gitu kan. begitu. Nah, gitu. Iya 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 iya. Memang saya termasuk orang jadul di sini, tapi memang ya mungkin ya masih masih produk-produk lama lah. Mungkin Iya dengan iya iya iya. bapak-bapak ini masih saya tahun 80-an dulu di IAIN itu. Masya Ya, Allah. Iya iya iya. mungkin ya ini merupakan satu anugerah mungkin buat saya ini bisa bertemu dengan bapak-bapak begini, walaupun melalui Iya Pak. ya. Pak Ridwan mohon maaf sekali Pak, kami sebenarnya harusnya kami ini sowan kalau orang Jawa bilang itu harusnya Ya. sowan ke sana ketemu Bapak, tapi mohon maaf karena suasana masih Kondisinya kan seperti ini sekarang, iya. memaklumi saya. Di Iya sini masih ketat banget. Sekarang di Tangsel itu masih merah. Kami masih oh kucing-kucingan dengan pemerintah. iya 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 Sekarang dari sekolah guru-guru semuanya berat, apalagi sudah SMA. Makanya itu oleh ibu itu, jadi di TK, SD, kemudian di SMP, nah baru SMA. Karena logikanya kalau anak-anak sudah belum bisa baca Al-Quran, kalau sudah SMP ini akan berat juga untuk belajar baca Quran nanti di usia-usia berikutnya. Nah itu. Jadi maaf dulu suara bel ini Pak. Nah, dengan ya perjalanan yang boleh dikatakan memang
ibu ini mendirikan yayasan itu tanpa bantuan pemerintah begitu kan. Jadi istilah hanya ibu mungkin dengan murid-muridnya, dengan yang punya loyalitas sama ibu, itu bantu-bantu. Dan kalau untuk tanah memang ini 100% yang kurang lebih 1 hektar ini ibu yang beli dulu itu. Kemudian ya dibantu dengan simpatisannya, dengan murid-murid yang punya loyalitas yang sudah jadi-jadi, akhirnya bisa membangun fisiknya, ya alhamdulillah. Nah itu memang intinya itu mendirikan yayasan ini adalah ya boleh dikatakan untuk memperbaiki situasi kondisi ya, bantuan terhadap negara terutama yang ada di wilayah ini. Nah itu. Jadi kalau untuk yang ditanyakan tadi masalah konseling Pak ya, yang diterapkan Apa, Pak? di Kan Ibu Zakia itu tesisnya dulu tentang ini Pak, tentang kesehatan mental ya, kalau tidak betul salah ya. itu. Nah itu apakah pendiri SMK ini juga salah satu pengejawantahan dari tujuan tersebut Pak? Artinya berarti kan di SMK ini selain pendidikan dan pengajaran atau kurikulum yang berjalan di kelas atau di luar kelas, itu juga semuanya itu ada pembinaan mental untuk anak-anak. Apakah berjalan juga Pak, di SMK ini? Nah itu, jadi begini, itu konsep itu memang dari awal ada. Jadi biasanya disampaikan oleh ibu itu dijadikan bekal pertama sama guru-guru, semua karyawan, kemudian ada semacam program ya model per semester itu ketemu dengan anak-anak atau ada anak-anak yang dianggap ini agak begitu susah gitu ya untuk mengatasinya, biasanya dipersilakan sama ibu suruh datang ke rumahnya, kan ibu membuka semacam klinik lah begitu di sana itu ya. Itu. Jadi untuk dibawa ke sana, nah itu. Nanti di sana ibu yang memberikan yang secara khusus dan di luar jam pelajaran begitu. Nah, cuma ketika SMK itu lahir, jadi hanya kebagian sedikit, ibunya sudah tua banget gitu ya. Jadi sudah banyak sakit, ibunya sudah banyak lupa, jadi untuk SMK ini mungkin hanya beberapa kali saja Pak. Jadi ibu itu sempat memberikan bekal kepada kami dan langsung kepada murid-murid SMK ini. Nah, sekalipun memang ini pesan yang harus terus berlanjut gitu ya kepada kami gitu kan. Memang ya kesehatan mental ini yang merupakan pokok ya di dalam pendidikan ya. Istilahnya dasar di dalam pendidikan. Jadi justru mungkin pertama ya kalau kata ibu ya anak-anak itu ya mentalnya dulu yang harus diperbaiki gitu kan. Jadi kalau sudah mentalnya diperbaiki artinya dia sudah punya landasan, sudah punya fondasi gitu kan. Nah, makanya ya emang ibu itu orangnya luar biasa ya untuk menyampaikan ilmunya itu yaitu dengan penuh, ibu tuh nggak pernah marah orangnya gitu kan. Ilmu itu sangat, jadi kalau mungkin bapak-bapak ini yang saya ini ibu itu kepada siapapun ibu menghadapi siapapun sama, sekalipun kepada pembantunya, tukang kebunnya, ya kalau datang ya siapa yang duluan datang itu langsung menghadap gitu kan. Kemudian cara dia penerimaannya juga ibu itu luar biasa. Nah ini yang mungkin yang jarang ya dimiliki atau dipunyai oleh orang-orang banyak itu cara penyampaian itu. Dan kemudian maka ya termasuk berhasil ibu itu boleh dikatakan buat klinik mental gitu kan, secara psikologi itu di rumahnya itu banyak sekali orang yang berhasil dan termasuk orang yang memberikan sumbangan untuk pembangunan Rohama ini gitu dulunya itu seperti itu. Jadi ya sementara itu aja dulu Pak ya. Gimana bisa bisa diterima Pak. Berarti konseling dan lain sebagainya itu sampai sekarang masih berjalan Pak ya. Akan tetapi mungkin oleh generasi penerus ibu itu. Apakah seperti itu Pak? Nah itu makanya jadi kendala kan sekarang begini. Kalau dulu ketika yayasan ini ada di bawah naungan ibu, kemudian ada di bawah keluarga ibu, ya kami mungkin masih bisa sharing atau bisa inilah dengan lebih dekat lah dengan mereka untuk bagaimana supaya program yayasan ini jalan. Kalau sekarang kami sudah nggak bisa apa-apa lagi, hanya sekedar untuk menjalankan begitu, hanya sekedar untuk menjalankan
apa yang telah ditentukan oleh UHAMKA. Jadi program-programnya segala sesuatunya sekarang ya udah desentralisasi sama UHAMKA. Jadi saya sebagai kepala sekolah hanya menjalankan ya, apa yang sudah diinstruksikan, yang sudah dicanangkan sesuai dengan RAKS dan RKB. Cuma itu aja. Begitu. Gitu ya. Jadi cuman memang ada ya semacam usulan-usulan dari kami. Ya kami juga apa namanya kemarin mengusulkan kami tetap sekarang ada sholat duha berjamaah 1 minggu sekali saya bilang di sekolah hari Jumat, dan kemudian setelah sholat Jumat itu disitulah kami menyampaikan ini kepada anak-anak itu kan istilah memberikan inilah apa namanya ya untuk pembinaan lah, terutama pembinaan mental ya, karena memang anak-anak sekarang tuh udah jauh banget dengan zaman kita dulu gitu. Jadi istilahnya sekarang itu semakin repot kita, apalagi yang di Jakarta atau di Ciputa seperti ini. Mungkin karena background mereka itu masing-masing berbeda-beda. Di sekolah ini ada yang luar biasa gitu kan. Ini yang memang kadang-kadang saya kalau apa namanya secara emosi pesimis sekali gitu ke depan bangsa ini kalau melihat dari pendidikan yang ada sekarang itu. Terutama ya kita melihatnya bukan Al-Azhar ya. Kita melihatnya bukan sekolah-sekolah yang model di sini ada Al-Auja, di sini ada ya bukan itu. Tapi yang mayoritas itu jadi kelas ekonomi menengah itu ya ke sekolah-sekolah kami ini seperti terutama apa namanya untuk SMK-nya ini, karena mereka itu ya kami memang sebagai pesan ibu dulu yang penting sekolah itu bisa dijangkau oleh masyarakat, mereka bisa sekolah, bisa kerja. Nah, tapi ini untuk penerapan ini gitu, karena background pendidikannya, background tentang agamanya di rumah masing-masing itu sekarang sudah istilahnya berbeda sekali gitu, berbeda banyak dengan antara satu dengan yang lainnya. Maka ada kesulitan, maka kami sekarang juga masih menerapkan bahwa untuk SMK ini khusus program kami itu yaitu konselingnya itu setiap 1 minggu sekali diawali dengan kita sholat duha berjamaah. Nah kemudian dilanjutkan kita dengan nanti kelihatan ada anak-anak yang boleh dikatakan yang perlu tindak lanjut dicatat sama kami, langsung ada khusus gitu kan menanganinya. Begitu Pak. Baik Pak. Berarti setelah ada disposisi ke UHAMKA ini memang pembinaan khusus secara mental yang dulu dari Ibu sendiri itu sekarang mungkin berubah Pak ya, berubah. Berubah sekarang. Kalau boleh ini Pak, tapi ya kalau enggak juga ya enggak masalah. Kalau boleh kami bisa mengakses kurikulum di sekolah di SMK. Jadi selama 1 minggu itu pelajaran di kelas apa saja, kemudian yang ekstrakurikulernya apa saja. Untuk penelitian ini sebetulnya kami memerlukan kurikulum, dan kalau Bapak berkenan mungkin kami bisa akses. Terima kasih banyak gitu Pak. Nanti bisa mungkin kalau boleh mungkin Ustadz Rosyid bisa menerima kurikulum dari Bapak. Mungkin sementara kita ada tambahan tuanya malah ditanya terserah Pak, hidup mati itu sebodoh dia katanya. Ini Pak yang di bawah sekali itu, terutama yang ekonominya rendah itu banyak yang sekolah di sini gitu Pak. Ya kami ada yang menggratiskan sekolah anak itu berapa orang di sini digratiskan sama kita, terutama yang punya potensi, yang punya prestasi maksudnya. Ya ada yang gratis sama sekali tidak bayar, yang termasuk yang itu kemarin juara pidato itu kami gratiskan itu Pak. Nah itu mungkin Pak sebentar sebagai gambaran dari kami. Baik, Insya Allah mungkin kalau dari saya cukup itu saja Pak yang perlu kami ketahui. Nanti selebihnya dari Ustadz Rosyid. Ya sedikit banyak mungkin alhamdulillah ternyata cita-cita Ibu masih jalan sampai sekarang paling tidak, walaupun dengan frekuensi yang agak berubah. Cuman dengan ini kami alhamdulillah dapat informasi yang sangat berharga dari Bapak. Kemudian terkait apa namanya anak-anak zaman sekarang ya memang memang agak beda Pak.
karena setiap zaman itu memang ada ciri khas masing-masing tiap generasi itu memang. Akhirnya PR kita untuk lalu juga secara kreatif Pak ya untuk melihat bagaimana permasalahan pada anak-anak sekarang ini dan solusinya bagaimana. Mungkin dari saya cukup sekian Pak. Mohon kalau ada salah-salah kata, saya kembalikan waktunya ke Ustadz Nur Rasyid. Atau Ustadz. Baik, terima kasih kepada Ustadz Asep yang sudah menjalankan untuk sesi diskusi yang pertamanya. Selanjutnya ya saya sebenarnya melanjutkan saja sih. Kalau ini Pak Ridwan tadi Ustadz Asep mungkin lebih membicarakan tentang perihal guru dan wali murid ya. Mungkin kalau saya lebih fokus kepada keadaan anak-anaknya. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sempat eh, eh, lihat di internet itu, ternyata SMK Islam Ruhama ini websitenya itu menarik, Pak. Ada lagi yang penampilan tari Aceh, Oh, ada iya. yang itu memang ada agenda rutinan seperti itu atau gimana itu, Pak? Kok saya terkesan sekali itu ada ekstrakurikulernya itu. Wah, potensi anak-anak berarti dikeluarkan semua ini bagus ini gitu. Kalau boleh tahu Ya bagaimana itu, Pak? itu apa? Jadi itu memang merupakan program termasuk memang tari Aceh itu di SMK Rahma itu alhamdulillah Jabodetabek kita juara satu itu. Oh, Gitu Masya kan. Jadi Allah. istilahnya kami ekstranya itu milih yang Islam dikit itu Islam yang inilah pakaiannya yang santun gitu kan ternyata anak lebih memilih Pak tari Aceh aja kita guru-gurunya begitu gitu kan ya kami modalin gitu ya alhamdulillah kami panggil apanya pelatihnya dengan serius ya ternyata tidak begitu lama langsung jadi juara di apa namanya kota Tangsel kemudian sekarang alhamdulillah sudah Jabodetabek itu untuk tari Aceh itu dan kemudian memang untuk olahraganya kami ngambil karate Pak Oh, karate itu juga sekarang udah juara provinsi kami karatenya iya, itu iya, iya, iya. gitu kan jadi ya untuk ekstranya seperti itu jadi kami kebetulan karate itu ada wali murid dia pelatih karate mau kerja sama dengan kami ternyata alhamdulillah dalam pembinaannya itu dia serius gitu kan sehingga bisa mengantarkan cukup 1 tahun kita udah jadi juara provinsi gitu. Masya Nah, Allah. juara provinsi Banten dan kemudian kita jadi untuk kejuaraan nasional itu walaupun di juara nasional kalah itu udah lumayan lah gitu. Iya, 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 Jadi iya. cuman yang tadi yang cuman kekhawatiran saya itu begitu Pak. Jadi yang dikhawatirkan nanti yang semacam visi misi ibu itu ya akan luntur mungkin setelah kami sudah tidak di Ruhama karena kami kan udah sebetulnya saya udah pensiun ini Pak udah 62 Pak gitu Masya kan. Allah. Nah, gitu. Pak Judi juga sama. Nah nanti kan generasi berikutnya itu yang muda-muda yang nggak kenal sama ibu itu yang kekhawatiran kami gitu Baik, karena baik. emang harus kayaknya harus di apa namanya dilegendakan gitu harus Di kader disejarahin Pak ya, di Harus ada kaderisasi, kaderisasi nih, Pak ya. ya betul gitu kan Iya, kaderisasi iya. nilai. ya Baik, baik Pak Ridwan. Sebelumnya mohon maaf mungkin ini salah satu tim kami Ananda Ilham mungkin tidak bisa mengikuti sampai akhir kebetulan ini ada agenda di pondok. Nah, mungkin oh iya dia ya mohon izin untuk meninggalkan terlebih dahulu tapi insya Allah Pak Ridwan masih bersama saya dan Ustadz ini Asep sama-sama sampai akhir. ini anak dari Ruhama juga Pak anak-anak guru Ruhama juga banyak yang di Gontor yang sudah selesai sekarang masih ada yang dikirimkan kemarin mungkin udah sekarang kelas 2 di Gontor Oh juga gitu, ada alhamdulillah, gitu Oh, alhamdulillah. kalau kami bisa dapat data, mohon maaf Ustaz Rashid, nyela. Iya, boleh, boleh Kalau Ustaz. kami ya bisa dapat data ada anak-anaknya, Pak. yang udah sampai keluar banyak tuh anak-anak guru di sini Oh, kuliah gitu di sini tapi kuliahnya di IAIN kadang di UIN dulu gitu. Sekarang ada yang baru mengantarkan kemarin itu ke Gontor itu ya dari sini Boleh Pak, kalau kami boleh tahu data anaknya gitu Pak, siapa anaknya barangkali nanti kita bisa sambung silaturahim melalui anaknya juga iya gitu. Nanti barangkali kalau ada data itu wah kami sangat senang sekali. iya Silaturahim Gontor dan Ruhama ini terus tersambung nanti jadinya ini. ya, ya insya Allah Baik, ya baik. mungkin insya Allah kami sepemikiran kayaknya begitu Iya, 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 iya. Baik, Pak. iya
Nanti insya Allah kami kalau memang ada datanya boleh kami dibagi juga siapa anak-anaknya Pak, insya Allah mudah-mudahan nanti karena Oh, kalau kami dengan di Gontor pun juga kampus kami kan dekat jadi iya iya iya. mudah-mudahan lebih dekat ikatannya. Iya Pak, kembali ke pembahasan ini saya Hmm, itu dari kemarin ketika melihat di websitenya kemudian saya mempelajari dari bukunya Ibu. hmm, Sebenarnya kan kalau tidak salah ini yang saya pahami dari maksud kesehatan mental ibu itu kan sebenarnya bagaimana bisa memunculkan atau mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak itu dan semaksimal mungkin dia tidak ada bakat yang terpendam, tidak ada yang kemudian anak merasa minder. hmm, Tapi ketika memunculkannya itu seperti mengalir begitu dan masih tetap berlandaskan agama Islam. hmm, Maksudnya akidahnya tetap kuat, tapi potensi yang ada dalam diri itu bisa hmm, terkeluarkan semua. Nah, saya berpikir ini luar biasa karena kami yang di pondok ini Pak, kalau kami di pondok mungkin salah satu nilai plus kami karena 24 jam kami di pondok ya. Jadi memunculkan potensi itu ya bisa kapan saja kita ini kan. Nah, iya. sementara ibu ini Bu Zakiyah kan mau menerapkan konsep itu di satu institusi sekolah di mana sekolahnya bukan boarding kan ini Pak ya. Ini kan bukan kemudian selama kayak di pondok kan bukan ya, tapi kok bisa berhasil gitu loh. Kami sebenarnya terkesan di situ bagaimana sebenarnya. Maka kalau boleh tahu mungkin ada satu statement juga kemarin saya dapatkan dari Pak Zuhri itu. Kalau kami mencoba anak-anak di sekolah ini bisa menjadi sekolah itu adalah surgaku gitu. Jadi seakan-akan sekolah itu senang. Nah, ini boleh Pak kami dikasih kiat-kiatnya. Kiranya gimana sih sebenarnya membuat mental anak itu ke sekolah itu senang. Jadi tidak lagi bermuka murah. Pokoknya sekolah itu senang, sekolah adalah surgaku dan potensinya akhirnya terkeluarkan semua. Mohon bisa diberikan kami kiat-kiat atau kunci-kuncinya apa gitu Pak. Silakan. Ya mungkin pertama mungkin dari gurunya itu Pak. Oh gitu ya. Pertama ya. Nah, istilahnya memang gurunya kita harus persiapkan guru yang boleh katakan siap, betul-betul siap untuk menghadapi, untuk ngajar gitu. Ngajar itu artinya kan luas untuk menyampaikan, bukan hanya menyampaikan materi, tapi bisa memahami apa namanya situasi dan kondisi yang ada di ruangan di kelas dan apa bisa paham apa kepada bagaimana anak itu supaya bisa pertama itu menyenangkan ya. Jadi kita itu pertama bertingkah laku, ngomong guru itu kan harus menjadi apa namanya kalau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kalau kami ya SMK dengan alat-alat yang ada ya anak-anak itu langsung disuruh praktek aja gitu kan di ruang-ruangan tertentu ya silakan seperti itu. Nah ya intinya mungkin ya seperti itu cuman kita harus memberikan dasar-dasar kepada anak tadi gitu kan. Dasar-dasarnya tadi landasannya itu masalah tadi itu apa namanya ilmu agama itu harus diterapkan dulu bahwa pentingnya punya ilmu, bahwa pentingnya belajar gitu kan. Dari situ dia akan apa namanya boleh saya katakan terangsang lah. Oh saya itu harus belajar. Kita kasih tahu dulu oleh guru agamanya kenapa kita harus belajar. Harus punya ilmu, kenapa harus punya ilmu? Ilmu itu fungsinya ini. Ya makanya ibu itu ketika mendirikan sekolah kita harus di SD dulu, di dasar dulu gitu kan. Supaya anak itu betul-betul mau belajar, pengen belajar aja itu dulu. Nah, eh, kemudian ya untuk anak itu jangan melakukan sesuatu itu yang dipaksakan Pak, anak itu. Jangan sampai anak itu membenci guru, tidak suka sama guru gitu kan. Ini juga harus diperhatikan. Jadi apa dengan anak itu ya kalau istilah dalam sistem dagang mungkin ketika ada orang yang mengatakan ini mahal banget nih ya, harga dagang kamu, jangan dikatakan jangan kita jangan masa mahal jangan begitu kan. Oh ini mahal
Kenapa kualitasnya seperti ini, gitu kan, manfaatnya lebih gini, gitu kan. Jadi istilahnya dengan anak itu jangan ketika anak salah itu langsung nggak gitu. Sementara memang kita harus istilahnya evaluasi dulu, introspeksi dulu untuk ya, seperti mungkin kegagalan kita juga ketika belajar dulu banyak guru itu kalau anak salah itu disalahkan, seharusnya bukan untuk disalahkan, diluruskan gitu kan, dibetulkan. Kalau anak itu bengkok bukan untuk dipatahkan tapi untuk diluruskan seperti itu gitu kan. Itu ini mungkin dengan ya itulah yang harus dikuasai oleh guru itu seperti itu gitu. Jadi ketika melihat anak itu salah ya jangan langsung nah itu. Jadi istilahnya oh ini salah ya memang salah tapi bukan untuk disalah-salahkan tapi harus dibetulkan gitu kan. Bagaimana cara pembetulannya ini gitu kan itu. Ya kalau memang wali kelas saya sering sama wali kelas itu seperti itu. Memang kalau kamu tidak bisa mengatasi langsung dibawa aja ke apa namanya ke BK gitu kan, badan konselingnya nanti. Jadi fungsi BK ini bukan hanya apa namanya untuk memanggil anak-anak yang bodoh, anak yang nakal, bukan. Jadi BK itu harus continue terus dipanggil anak-anak itu untuk memberikan itu, untuk bisa apa namanya memberikan solusi atau memberikan kalau yang bagus harus bisa meningkatkan kebaikannya itu bisa ditingkatkan kasih motivasi lah gitu kan. Kalau yang tadi yang salah bukan untuk disalahkan, yang untuk diperbaiki, yang bengkok-bengkok itu bukan dipatahkan tapi untuk kita luruskan. Nah, ini mungkin fungsi BK itu seperti itu sekarang. Itu mungkin ya memang ya berkaitan dengan itu apa dengan sarana prasarana, berkaitan dengan lingkungan gitu kan, berkaitan juga dengan background tadi saya katakan background di rumah orang tua itu. Ya memang kan kalau sekarang itu ngejelimet Pak, kata masalah pendidikan ini gitu kan. Jadi istilahnya mereka-mereka yang bikin teori di atas itu kan hanya sebatas yang nggak tahu sampelnya sampel mana gitu kan. Ini gini aja gitu. Ternyata kita di lapangan itu ya seperti itu gitu kan. Ya mungkin sementara itu Pak ya yang ya kami juga belum bisa memaksimalkan bagaimana cara sekolah ini pun masih kewalahan banget Pak gitu kan. Iya. Setidaknya saya menemukan di satu kunci Pak. Memang ternyata anu ya memberikan motivasi ke anak-anak itu lebih diutamakan ya Pak. Betul itu. Kan kadang-kadang kita guru matematika misalnya, ya udah matematika 1 tambah 1 2 tambah sekelas itu. Jadi langsung kepada materi ternyata itu tidak tepat. Mestinya dikasih tahu dulu kenapa sih apa pentingnya matematika, apa pentingnya seperti ini sehingga memunculkan apa ya tadi itu semangat belajarnya dulu ya Pak yang lebih ini kan. Baik. Jadi gini, mungkin guru itu ketika masuk anak ya kita senyum gitu kan. Kita sapa anak itu kan. Assalamualaikum. Jadi kita untuk salam ini kami memang wajibkan setiap bertemu dengan siapapun, kami harus tegur sapa itu dengan salam. Itu dia dengan antara murid dengan guru gitu. Jadi kita sapa, bagaimana tanya dulu pembukaannya gitu kan anak itu, bagaimana kamu sekarang nih pagi-pagi hari ini kelihatannya ceria kayak gitu. Jadi yang kelihatan murung juga dianggap aja ceria lah gitu. Ada masalah ya ditanya secara pribadi nanti. Mungkin ya memang kadang-kadang itu jadi istilahnya berkaitan dengan masalah itu keadaan guru juga kadang-kadang ya. Baik. Nah, itu aja Pak. Iya Pak, tapi menarik tadi Pak kalau begitu semacam ada wajib mengucapkan salam. Berarti ada semacam SOP-nya sendiri ya Pak sebagai guru ketika masuk di kelas biar supaya tercipta ikatan batin dengan anak itu ada SOP-nya sendiri Pak ya. Misalnya dengan mengucapkan salam menanyakan keadaannya dulu. Itu kan berarti itu wajib dilakukan oleh setiap guru yang akan wajib betul nanya gitu. Baik. Oh, boleh Pak nanti kalau ada catatan SOP-nya kalau kami boleh tahu. Itu hanya sekedar sebetulnya kita kan apa namanya sebetulnya itu kewajiban dasar untuk kita ya. Jadi saya bilang ini mah dimanapun harus begitu, apalagi kita dalam proses belajar mengajar sebenarnya. Kita dengan sepatu dimanapun kita diawali harus dengan salam, dengan senyum. Apalagi kita mau mengajar. Ini merupakan boleh dikatakan dasar pokok lah kita sebagai muslim itu saya bilang itu. Peraturan tidak tertulis ya. Ada semacam peraturan tidak tertulis gitulah Pak ya. Tapi ya, sudah mesti dilakukan oleh semua. Dilakukan ya. Betul.
Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu ini memang menarik sekali karena yaitu tantangannya berat untuk bisa membuat ikatan batin yang baik dengan anak-anak walaupun di satu sisi mereka ini kan tidak selamanya di sekolah. Bahkan kalau dihitung mungkin di sekolah hanya berapa jam Jam itu ya dan betul. di rumah mereka lebih banyak, di masyarakat mereka akan lebih banyak durasi waktunya daripada di sekolah. Kalau ini menyambung kepada satu pertanyaan berikutnya tentang keadaan anak-anak, Pak. Kan kalau memang seperti ini, artinya mereka hidup lebih banyak di luar sekolah daripada di dalam sekolah. Melihat kacamata problematika, Pak, kalau sekarang. Ini kan saya mencoba melihat risetnya Ibu yang pada waktu tahun berapa ini? Awal-awal kemerdekaan mungkin ya waktu itu Iya. waktu di Mesir itu. Beliau kan memetakan problematika remaja di Indonesia waktu itu dengan 13 item kalau tidak salah. Tapi kala itu memang. Nah, kalau di zaman sekarang, Pak, yang ada pengalaman di SMK, Pak, problem yang sering muncul kalau yang dihadapi oleh anak-anak sendiri apa, Pak? Yang tingkatan remaja SMK ini, Pak. Ya kalau di SMK Ruhama sih ya, kalau tawuran enggak. Nah, Cuman di SMK Ruhama itu anak itu tadi males luar biasa. gitu. Jadi sekolah itu ya. Nah, itu kendalanya itu malas dan kemudian ya kayaknya a priori kayaknya saya mah dikeluarkan juga nggak apa-apa sekolah gitu. Jadi kita yang Oh, sekerja harus dia harus sekolah gitu kan. Itu kendala yang paling banyak di sini gitu ya. baik, baik, baik. Ya ternyata setelah ditelusuri oleh kita itu ya ke keluarganya itu ternyata mungkin bukan hanya anak yang salah tapi lingkungan dan orang tua di sini tidak punya peran saya bilang untuk mendukung anak supaya sekolah. Nah ini juga sampai sekarang ini solusinya juga susah tuh untuk apa ini sering saya sampaikan tuh di dinas pendidikan Hmm. ya kepada kepala dinas ya kepada istilah kebagian ke SMK-an. Saya bilang ini permasalahan yang besar sebetulnya di kita itu. Sebetulnya Iya. bagaimana menurut pemerintah ini mengatasi hal seperti ini bukan hanya menurut saya itu hanya cuap-cuap tapi ini sudah dibuktikan oleh kami menelusuri itu seperti itu keadaan. Hmm, Ini hmm, yang paling besar tuh itu Pak ya istilahnya anak yang karena kan anak itu tidak punya semangat hidup. Anak itu tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan. hmm, Ini hmm. banyak sekali itu kendala yang seperti itu. Gitu ya. Baik, baik, Ini baik. yang paling banyak di kami itu seperti itu. Memang terus terang Pak untuk di SM jualan dan Penjualan perkantoran gitu, administrasi perkantoran. perkantoran itu. Kenapa? Oh, Kenapa kami itu dulu? Karena ini yang sangat memungkinkan untuk mereka setelah lulus tuh bisa nyari kerja gitu. betul, Pikiran betul, kami dulu betul, begitu. betul, betul, betul. Iya, Pak, betul, betul sekali. Iya, berarti memang memang ini ya. Sebenarnya kalau kalau demikian kurangnya motivasi untuk sekolah atau bahkan sampai bersikap a priori katakan, ya nggak sekolah pun ya nggak apa-apa. Atau mungkin ada nggak Pak ya kiranya dalam dalam pemantauan Bapak ini eh ini efek dari mereka juga punya gadget sehingga toh saya belajar lewat handphone juga bisa kok. Terus nampaknya pengetahuan juga semuanya ada nih di saku saya ibaratnya gitu sehingga mau sekolah secara resmi sekolah tuh kayak agak malas-malasan. Artinya ada efek negatif dari gadget gitu ada juga tidak Pak untuk di pengalaman di sana? Oh itu saya rasa besar juga tuh Iya iya Pak iya. efeknya itu gadget itu. Dan Hmm, makanya saya bilang dulu sempat saya itu mau anak ketika belajar nggak boleh bawa handphone. Cuman hmm. saya diprotes juga oleh dinas juga gitu kan, karena ini SMK gitu kan. Oh gitu Kalau ya. SMP boleh, tapi justru saya bilang permasalahannya nggak SMP nggak SMK sama aja kalau bawa handphone di kelas itu anak-anak ya kadang-kadang guru ngejelasin guru ngajar dia ya nyuri-nyuri gitu kan. Iya iya Nah benar benar benar. ini saya rasa memang ya untuk mengalihkan ini juga makanya pada saya ini sekarang apa ya kami bikin wifi gitu ya untuk mereka supaya mereka itu tapi kadang-kadang kalau nggak dikontrol itu bahaya juga anak-anak bukan dipakai belajar tapi Hmm, anak-anak itu justru malahan dipakai hal-hal yang boleh dikatakan bukan hanya tidak penting merugikan dirinya kalau untuk SMK itu maka sekarang wifi-nya saya tutup lagi tuh oh ditutup lagi Pak. gitu kan. Nah, untuk mereka gitu kan. Oh iya iya Dulu iya. maksudnya supaya mereka pada betah di kelas, pada Iya betah di iya. sekolah gitu kan.
udah silakan. Tapi ternyata setelah di ini lebih banyaknya nggak digunakan untuk yang baik. Nah. Jadi sekarang saya lebih kepada perpustakaan dihidupkan lagi lah sekarang itu kan. Dibikinlah AC di perpustakaan gitu kan, supaya anak-anak itu bisa ini gitu, bisa. Walaupun kita niatnya ngadem sekarang gitu. Jadi begitu HP ini justru luar biasa kalau menurut saya ini. Memang ya gimana ya cara mengatasinya ini. Jadi nggak mungkin sih bisa dihentikan gitu kan. Ini kan teknologi gitu kan. Cuman bagaimana kita bisa mengarahkan anak supaya nah itu bisa yang positif gitu kan. Nah ini makanya saya bilang ini kembali kepada pendidikan agama lagi kalau menurut saya. Karena mental itu tidak bisa dilepaskan dengan pendidikan agama saya rasa. Untuk hal semacam itu nggak bisa. Makanya saya bilang dulu ada program di kita itu habis maghrib itu baca Quran, ngaji di surau. Nah sekarang ini harus digalakkan lagi sebetulnya oleh pemerintah itu. Maka saya kan pernah saya itu ketika apa namanya ya seminar lah di tingkat provinsi dulu, ya itu kan pelajaran agama ini seharusnya dipisahkan lah dengan formal dengan di sekolah ini. Ada pemerintah itu pelajaran agama khusus diwajibkan, saya bilang gitu kan. Nah kemudian ustadz-ustadznya digaji, pegawai negeri juga begitu, saya bilang gitu. Kalau pengen selesai masalahnya di kita itu, saya bilang kita. Tapi yang tetap pelajarannya disuruh-suruh, tapi tetap dia formil gitu istilahnya, pakai apa namanya daftar hadis itu. Cuman mungkin teknisnya aja yang beda, saya bilang gitu kan. Supaya betul-betul anak-anak berpaham tentang agama. Ya kita bagaimana mau anak paham di sekolah-sekolah hanya 2 jam. Kemudian kurikulumnya juga kadang-kadang ditentukan oleh mereka-mereka yang kadang-kadang ya nggak pas dengan kebutuhan anak. Harusnya apa yang harus diajarkan itu. Tapi apa yang diajarkan. Kemudian ketika belajar ya mengejar target itu anak paham atau nggak paham, yang penting selesai lah. Ini jadi masalah juga kita. Saya bilang saya pernah gitu. Ya cuma angguk-anggukan aja sih mereka juga begitu gitu kan. Ya mungkin ini sedikit ke depan saya bilang. Betul, memang susahnya kalau di atas itu kan ada kepentingan lain Pak masalah. Itu. Tapi ini memang menarik Pak. Saya ambil satu kesimpulan menarik dari keterangan Bapak. Memang sebenarnya mental itu tidak bisa dibangun dari gadget ya Pak. Mental Betul. itu ya mestinya dibangun dengan nasihat, dengan berkata-kata betul, dengan pembinaan selalu. Masya Allah. Tapi saya yakin Pak, pasti juga di SMK sendiri di samping segala kekurangan, pasti kelebihan-kelebihan juga banyak. Dan buktinya itu juga anak-anak luar biasa prestasinya. Saya insya Allah mengikuti websitenya Pak. Jadi saya melihat luar biasa. Ya doanya aja lah dari semuanya itu bahwa jangan sampai pudar lah ini apa namanya, terutama yang ibu idam-idamkan, ibu inginkan itu. Ibu pengennya ya masyarakat itu seperti yang ibu inginkan itu. Jadi mohon doanya aja, tolong ibunya doakan itu semoga di alam barjasa juga mendapat rahmat Allah gitu ya, diampuni dosa. Amin. Insyaallah. Baik Pak Ridwan, saya kira kita sudah pukul 10.55 ini, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kiranya apa yang saya ingin diskusikan dengan Bapak juga sudah cukup mewakili. Tadi banyak poin-poin yang saya catat menarik dari keterangan Bapak, dan luar biasa. Kalau boleh kita buat piloting project, kira-kira ini memang Yayasan Ruhama walaupun sudah sekarang di bawah naungan UHAMKA ya, tapi dengan di bawah naungan cita-cita Ibu, sebenarnya pembinaan mental itu di zaman sekarang ini justru lebih penting daripada hanya sekedar transfer ilmu saja gitu Pak. Karena saya rasa kalau sekedar transfer ilmu ya kayak tadi kasusnya ya Pak ya, kita baca di handphone, gadget semua ya sudah dapat. Tapi nampaknya ada yang lebih penting daripada itu Pak. Kesehatan mental. Pak Ridwan, boleh ada satu statement, closing statement dari Bapak mungkin tentang kesehatan mental yang diidam-idamkan Ibu Pak. Boleh disampaikan kepada kami Pak, silahkan. Ya itu kan mungkin begini, jadi adanya kesehatan mental, lahirnya akhlak yang bagus, itu hanya lahir dari tadi
pembinaan pendidikan agama gitu kan. Nah itu. Kemudian kalau kita adanya hanya di situ, adanya hanya di masalah agama. Kan di agama itu ada pendidikan, ya ada tuntunan hidup gitu kan, ada tata cara hidup komplit di agama ini gitu kan. Jadi kalau kita lepas dari sini, apapun bentuknya, maaf aja kalau saya ngomong kasar sekarang, Iya, iya, bagaimana kurang pinternya orang-orang sekarang, iya, ya iya, yang ada di negara, yang ada di DPR, di mana-mana. Tapi kejahatannya juga gitu kan. Kenapa? Karena tidak punya ini, tidak punya dasar ini, tidak punya dasar agama ini, tidak punya dasar bagaimana sebetulnya mentalnya ini tidak di isinya tidak dibentuk oleh agama ini. Tidak ada. Kita bisa ada rasa takut untuk melakukan kejahatan itu karena ada mental yang positif kan. iya, iya, Ada didikan agama gitu kan. Nah ini kita ingin maju juga ada dorongan karena kata agama manusia itu ya harus bisa mewakili dia khalifah di muka bumi ini gitu kan, iya, iya, harus kita mewujudkan bisa memanfaatkan apa yang ada di bumi ini, itu ada dorongan dari agama itulah. Saya rasa yang paling pas itu memang kita membina manusia ini ya landasannya itu harus agama. Kalau nggak ada dipakai landasan agama ini kayaknya agak sulit untuk terwujud yang baik kayaknya. Itu aja mungkin. baik, baik, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Ustadz Asep mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Ustadz Asep, halo. Baik, Gimana Ustadz? Halo. terima kasih banyak Bapak. Jazakumullah, mudah-mudahan semua usaha Bapak dan semua yang memang berniat berkontribusi untuk keberlangsungan rohama demi kepentingan hidupnya, nilai-nilai yang Ibu Zakiyah mencoba tanamkan mudah-mudahan selalu terlihat dengan baik, Pak. Amin, Mohon amin, maaf amin. kalau ya, amin. Mohon maaf kalau dari kami ada kesalahan, khususnya dari saya sendiri. Insya Allah mudah-mudahan saling mendoakan, Pak. Ya. Sama ya. Ya, monggo terusin, silakan. Baik. Baik Pak Ridwan, kiranya memang waktu kita, sebenarnya saya masih ingin belajar banyak dari Bapak, tapi karena waktu sehingga kiranya kita mungkin bisa cukupkan sampai di sini dahulu. Tapi mohon kesediaan dari Bapak ya. Ya, Baik, amin, amin. Ya, Pak ya. Ridwan, saya kira itu saya pribadi juga mohon maaf yang Sama-sama. sebesar-besarnya atas apa yang Ya, saya sampaikan selama diskusi ini. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf sekali. Dan mudah-mudahan insya Allah kita selalu saling mendoakan. Kita mudah-mudahan amin, selalu amin, amin. sehat. Apa yang Amin, kita amin, amin. cita-citakan selalu dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan ada satu waktu kita bisa silaturahim darat nanti, Pak. Mudah-mudahan. Makasih Pak Sejah. Mohon maaf saya tuh waktunya ini kemarin itu loncat-loncat Tidak tiba-tiba apa-apa. ya kemudian dari dinas gitu ya. Tidak Mohon apa-apa, maaf ya. tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Pak. Kami semua saling bisa bisa paham dan Ya, mudah-mudahan justru dengan ya, demikian insya ya. Allah Kami semuanya itu lancar. terbuka lah kalau Pak Rosid dan Pak Asep gitu kan kalau yang ada memerlukan gitu kan. Selama Alhamdulillah. kami bisa membantu ya kami bantu itu. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Ridwan, terima kasih sekali. Mungkin untuk lebih teknisnya saya nanti bisa WA Bapak atau telepon ke Bapak kalau ada hal-hal yang kami Eh, inginkan dari SMK ya, sendiri nanti Pak ya. Terima kasih Pak. Saya kira sama-sama. kita tutup semuanya kegiatan kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini dengan bersama mengucapkan kalimat tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka. Baik. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.